Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi dengan Bapak di pelajaran prakarya kelas 7. Kita ketemu lagi sekarang di materi yang kedua, yaitu masih di serat alam. Ya, materi selanjutnya itu adalah proses produksi kerajinan bahan serat. Nah, di pertemuan yang pertama itu kita membahas tentang apa saja serat-serat alam itu, apa saja misalkan yang dihasilkan oleh serat alam itu sendiri, dan dari mana serat alam itu kita bisa dapatkan. Nah, untuk sekarang kita akan membahas bagaimana cara memproses serat yang berasal dari alam tersebut. Baiklah, anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat di PowerPoint yang sudah Bapak tampilkan di sini. Ini pertemuan kedua tentang proses produksi kerajinan bahan serat. Nah, di sini yang pertama tekniknya adalah menenun, ya. Jadi kalau menenun ini biasanya digunakan pada saat pembuatan kain dan lain sebagainya. Nah, apa itu teknik menenun? Teknik menenun dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan tapestry. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang, tenun atau pakan. Nah, contohnya seperti ini. Teknik menenun dalam pembuatan tapestry. Ini secara sederhana. Adapun alat penenun zaman sekarang itu sudah canggih ya anak-anak, sudah menggunakan mesin, sudah menggunakan alat sekarang. Dan selain menenun, untuk pengolahan dari bahan serat juga bisa menggunakan penjahitan atau menjahit. Menjahit itu sendiri adalah pekerjaan yang menyambung kain dan atau bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual ataupun dengan mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk rintang warna supaya warnanya berbentuk, supaya warnanya bisa dihasilkan dengan baik. Dan yang selanjutnya ada dengan teknik mengikat. Selain tadi menenun dan juga menjahit, ada juga teknik mengikat. Jadi si serat itu bisa diikatkan kepada media lain supaya terbentuklah sebuah seni yang indah di sana. Misalkan teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Nah, biasanya kalau ikatan ini anak-anakku di kehidupan sehari-hari itu bisa kita temukan pada sapu lidi yang diikat. Nah, itu ada simpul-simpulnya. Nah, itu bisa juga disebut sebagai seni ikatannya di situ. Nah, untuk yang selanjutnya kalian bisa dilihat di buku prakarya semester 1 halaman 16. Kalian bisa lihat di sana, yaitu tentang produk dan proses kerajinan bahan serat. Nah, di sini dalam pembuatan produk-produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa pembuatan karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Nah, kalian harus sebelum membuat suatu kerajinan maupun dari kerajinan apapun itu, termasuk kerajinan serat, kalian harus memperhatikan aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, kegunaannya.
Apa kegunaannya? Kita membuat satu benda itu harus ada kegunaannya. Jadi tidak mubazir gitu ya, tidak dibuang begitu saja, harus ada kegunaannya. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh mangkuk untuk wadah sayur, ataupun misalkan ikatan lidi untuk menyapu dan lain sebagainya. Selanjutnya, kenyamanan. Nah, selain dari kegunaan harus nyaman juga. Misalkan bikin mangkuk, apakah mangkuk itu terlalu besar, maka dipegangnya tidak akan nyaman. Atau mangkuk itu terlalu kecil juga kan tidak nyaman. Maka harus diperhatikan juga kenyamanan. Karena benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir didesain dengan pegangannya. Nah, itu. Lalu keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antar bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Jadi jangan sampai kita bikin sepatu itu bentuknya tidak menyerupai kaki, maka tidak akan ada keluasan atau fleksibilitasnya kurang di sana. Poin keempat, keamanan. Ini yang harus diutamakan juga. Kita membuat sebuah kerajinan itu harus aman. Jangan sampai bisa melukai kita ataupun penggunanya. Di sini benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi saat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Apabila kita menggunakan cat, menggunakan bahan kimia lain, itu harus diperhatikan. Apalagi ini sebagai atau digunakan sebagai tempat makan. Kalau misalkan kita terkonsumsi, itu akan sangat berbahaya. Nah, di situ keamanannya juga harus diperhatikan. Dari keamanan penggunaannya juga sama. Jangan sampai misalkan kita buat kerajinan dari serat, ternyata seratnya tidak halus sehingga bisa melukai tangan atau bagian tubuh kita yang lainnya. Seperti itu. Yang selanjutnya itu tentang keindahan. Ini dalam sebuah seni atau kerajinan, keindahan sangat diutamakan ya. Karena semua seni keindahannya itu tidak bisa ditentukan. Pasti keindahan suatu seni itu berbeda-beda nilainya. Nah, di sini benda yang indah mempunyai daya tarik yang lebih dibanding dengan benda-benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Nah, contoh misalkan gelas. Yang kita ketahui sekarang, gelas itu terbuat dari kaca atau keramik. Nah, bisa saja kita buat gelas dari bahan alam, dari bambu, dari kelapa, dan lain sebagainya. Nah, itu membuat si daya tarik tersendiri, keindahan tersendiri juga. Maka akan membuat nilai ekonomis yang tinggi juga. Nah, nilai harga jualnya lebih tinggi di situ. Itu untuk keindahannya. Nah, maka di sini yang harus kalian perhatikan prosedurnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat di gambar di sini. Yang langkah pertama langkah pertama di sini itu menentukan bahan dan jenis kerajinan. Kita tentukan dulu bahannya mau dari apa. Misalkan yang ada di sekitar kita itu dari pohon pisang, maka pelepah pohon pisang itu seratnya bisa digunakan sebagai bahan kerajinan. Itu hanya contoh saja. Yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Nah, kalau kita misalkan di tempat kita nih banyak pohon pisang, atau misalkan eceng gondok, nah itu bisa dimanfaatkan. Setelah itu kita gali sumbernya, ide-ide dari berbagai macam sumber. Misalnya kita bisa cari di internet, bisa lihat di YouTube, dan lain sebagainya. Atau misalnya tanya ke teman, si eceng gondok ini atau si pelepah pisang ini bisa dijadikan kerajinan apa. Yang ketiga, buat beberapa sketsa karya. Nah, sebelum melangkah ke pembuatan, kita sketsa dulu
mau buat seperti apa, misalkan mau buat gelasnya seperti apa, mau buat pakaiannya seperti apa, mau buat topinya seperti apa, kita desain dulu seperti apa desainnya, supaya nanti kedepannya kita mudah untuk merancangnya atau membuatnya kalau desainnya sudah tersedia. Lalu yang keempat, tentukan sebuah karya terbaik. Nah, kira-kira apa yang sudah kita buat nih, sudah mempunyai referensi dari internet, dari YouTube dan lain sebagainya, kita cari nih yang mungkin yang lebih bagus itu apa. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan tentunya karyanya. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alat. Nah, setelah itu kita kumpulkan bahan dan alatnya, misalkan dari eceng gondok, atau misalkan dari pelepah pisang atau sabut kelapa. Kita kumpulkan bahan, alat-alat yang digunakan juga apa saja kita kumpulkan di sana. Baru kita poin ke-6, pembuatan karya kerajinannya. Setelah itu kita buat dari awal sampai akhir. Lalu yang ke-7, evaluasi karya. Setelah beres, setelah jadi ataupun setengah jadi, kita evaluasi. Setiap pembuatan karya itu harus dievaluasi. Apakah kurang rapi, apakah pewarnaannya kurang bagus, dan lain sebagainya. Lalu yang ke-8, revisi karya. Nah, pasti harus ada revisinya. Nah, di sini misalnya kita buat gelas. Oh, gelasnya mungkin terlalu miring, atau misalkan pembuatan bajunya terlalu longgar. Nah, itu harus ada evaluasi. Setiap pembuatan kita dievaluasi supaya seni yang kita buat atau karya yang kita buat bisa lebih sempurna, seperti itu. Oke, baik anak-anakku, kita lanjut ke slide selanjutnya tentang produk kerajinan serat dari tumbuhan. Nah, bahan serat tumbuhan di bawah ini merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Nah, contohnya ini, satu serat pelepah pisang. Nah, ini serat pelepah pisang, bisa juga kita gunakan si pelepah pisangnya diambil lalu dikeringkan. Hasil olahannya seperti ini. Nah, ini seperti ini hasil olahannya. Ini pelepah pisang kita olah, dikeringkan, ini hasilnya seperti ini. Lalu ini dari serat daun pandan. Nah, ini daun pandan berduri atau daun pandan panjang ya biasanya. Nah, ini hasil pengeringannya seperti ini, supaya nanti kita bisa gampang cara mengolahnya. Lalu selanjutnya eceng gondok. Nah, ini serat eceng gondok seperti ini, nanti setelah dikeringkan biasanya kalau eceng gondok itu di press dulu supaya dia pipih ataupun dia tipis. Setelah tipis dikeringkan, dijemur, dan hasilnya seperti ini. Hampir sama dengan serat daun pandan, hanya kalau serat daun pandan dia akan lebih tipis hasilnya. Selanjutnya ini adalah alat-alat yang digunakan untuk pembuatan bahan serat dari tumbuhan. Pertama yang pasti itu adalah gunting. Gunting itu diperlukan untuk memotong atau membuat pola ya. Ini gunting, lalu cutter. Lalu biasanya yang digunakan adalah pisau. Cutter dan pisau itu bisa juga untuk memotong. Hanya untuk pisau biasanya itu digunakan untuk memotong media yang lebih besar biasanya. Kalau cutter itu digunakan untuk memotong media-media yang lebih kecil supaya lebih rapi. Lalu ini ada lem tembak. Kenapa menggunakan lem tembak? Karena pertama lebih mudah dan juga mengeringnya itu lebih cepat. Ada juga jarum. Nah, ini jarum bisa digunakan sebagai pengikat atau penjahitnya juga. Nah, ini alatnya juga. Alatnya biasanya ada mesin jahit. Di sini mesin jahit, ada mesin tenun juga, ada mesin pemisah sabut kelapa dari buah kelapanya itu sendiri. Ini
mesin-mesin atau alat-alat yang digunakan sebagai produk kerajinan dari serat tumbuhan. Selanjutnya, hasil dari serat tumbuhan biasanya ini piring untuk makan atau tatakan itu terbuat dari pelepah pisang. Nah, kalau ini wadah-wadah, biasanya wadah dari terbuat dari eceng gondok, biasa digunakan untuk wadah peralatan dapur biasanya ya, wadah beras atau lain sebagainya. Lalu ada daun pandan. Nah, biasanya ini daun pandan digunakannya atau dibuatnya sebagai tas. Nah, ini ataupun bisa daun pandan digunakan sebagai tikar juga. Ini rumput lingi atau sama seperti kayak daun pandan bentuknya, atau tumbuhan mendong hampir sama. Ini rumput lingi namanya, biasa digunakan sebagai alat rumah tangga juga. Nah, ini mendong itu juga bisa digunakan atau dibuat sebagai media bahan dasar pembuatan tas. Itu mendong. Nah, itu produk kerajinan serat dari hewan. Selanjutnya, untuk media kerajinan serat dari hewan itu ada bulu domba ya. Di sini bulu domba memiliki ketebalan yang cukup untuk dibuat kerajinan fashion seperti syal, baju hangat, kaos kaki, rompi, topi, sepatu, dan tas. Ada pula yang dibuat menjadi sarung bantal kursi dan atau taplak. Nah, mungkin kaos kaki kalian, baju kalian, atau jaket kalian ada yang terbuat dari bulu domba mungkin ya. Selanjutnya, daerah penghasil bulu domba sebagai produk kerajinan diantaranya adalah Tapos Indramayu atau perajin daerah ini menyulap bulu domba menjadi hiasan yang menarik dan kreatif. Masih banyak lagi produk kerajinan dari bahan serat hewan yang sudah digeluti oleh pengrajin di beberapa daerah. Melihat semakin variatifnya minat masyarakat. Nah, jadi tidak hanya di Indramayu, di berbagai daerah juga sekarang sudah mengembangkan dari hasil tumbuhan ataupun hewan. Nah, ini contohnya misalkan serat wol dari bulu domba. Biasanya dombanya itu ada kalau domba di kita karena tropis, jadi bulunya kurang tebal. Kalau di Eropa yang di musim dingin itu si bulu dombanya tebal-tebal, maka akan menghasilkan kualitas wol yang sangat baik. Nah, ini contohnya anak-anak, bisa kalian lihat di sini. Ini domba setelah dicukur bulunya, maka akan dihasilkan bulu seperti ini. Lalu ada serat sutra dari kepompong. Nah, ini yang dijadikan sutranya itu adalah ini kepompongnya. Setelah jadi kepompong nanti akan direndam lalu dipintal ini untuk menjadi benang. Lalu ada alpaka. Nah, ini hampir sama dengan serat bulu domba. Di sini alpaka. Lalu apa saja sih yang digunakan untuk memproduksi serat dari hewan? Pertama ada gunting, pasti untuk memotong, cukur bulu. Nah, ini pasti untuk mencukur bulu domba atau alpaka biasanya digunakan. Baskom sebagai wadahnya, lalu jarum sama sebagai penjahitnya, alat penjahitnya. Dan di sini ada alat pemintal dan juga alat penggulung benang. Nah, tadi guna alat pemintal juga dia sebagai pemintal dari bahan bulu domba atau bulu alpaka atau dari sutra ya, kepompong ulat sutra itu dipintal dulu oleh ini alat pemintal. Setelah menjadi benang maka akan digulung ke pewadah benang seperti ini supaya tidak kusut dan benangnya juga mudah untuk digunakan.
Nah, ini hasilnya anak-anak. Misalkan untuk rompi wall, ada juga untuk sal. Itu bisa digunakan untuk sal. Ini contoh hasil dari serat hewan. Nah, yang terakhir itu adalah kemasan. Menurut kalian penting nggak sebuah kemasan? Ya, kemasan itu sangatlah penting karena pertama, kemasan juga akan meningkatkan harga jual sebuah produk, ya. Akan meningkatkan juga tampilan dari produk tersebut. Nah, di sini penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Menjual produk, melindungi produk, memudahkan pengguna produk, dan memperindah tampilan dari produk. Keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk lebih menarik. Nah, itu. Jadi kemasan juga jangan kita abaikan, harus harus diperhatikan, dibuat seindah mungkin, dibuat semenarik mungkin supaya produk yang kita buat menghasilkan nilai jual yang tinggi dan juga memiliki keindahan yang bagus gitu ya. Nah, kalian harus ingat di sini ya, karena coba kalau kita lihat ya, misalkan contohnya mainan aja, mainan yang di pinggir jalan sama yang di toko. Kalau di pinggir jalan kan itu tanpa ada kemasannya, dengan yang ada di toko yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Nah, mungkin kalian juga lebih tertarik dengan yang ada di toko, dan harganya pun juga akan lebih mahal yang ada di toko. Nah, itu fungsi dari sebuah kemasan. Nah, contoh dari kemasan itu bisa kalian lihat di sini. Ini ada berbentuk tas atau berbentuk kotak. Nah, ini bisa kalian sesuaikan semenarik mungkin dan juga disesuaikan dengan bentuk barangnya. Kita buat apa? Nah, kemasannya kita atur sedemikian rupa. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan sekarang, anak-anakku. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas untuk kalian tentang penelitian atau meneliti serat dari alam. Tugasnya ada di sini, atau kalian bisa lihat di halaman di buku paket. Halaman 31 ya. Tugasnya pertama, kalian teliti serat alam. Lalu yang pertama itu susunlah sebuah penelitian tentang serat alam. Ya. Lalu setelah itu pilihlah salah satu bahan serat alam yang mudah ditemukan di tempat tinggal kalian. Jadi cari saja bahan-bahan yang bisa dijadikan serat dari alam. Itu kalian cari di sekitar rumah kalian, nggak usah mencari yang jauh-jauh, yang ada di tempat kalian saja. Contoh kan tadi Bapak sudah bilang, misalkan dari sabut kelapa atau dari pelepah pisang, itu bisa digunakan. Silakan dicari saja. Lalu selanjutnya, telitilah mengenai beberapa hal berikut. A. Nama serat alamnya apa? Contohnya tadi pelepah pisang dituliskan. Lalu yang bagian B, asal serat alam, asalnya dari apa? Misalkan dari pohon pisang. Nah, itu. Lalu karakter seratnya seperti apa? Apakah lembek, apakah keras, panjang atau lebar, dan lain sebagainya. Silakan dituliskan di situ karakternya seperti apa, dijelaskan. Lalu manfaatnya, manfaat serat alam itu bisa digunakan untuk apa saja. Lalu yang bagian E, pengolahan serat alam secara sederhana. Nah, diolahnya tidak usah yang modern-modern, yang sederhana saja. Contohnya kan tadi bisa dijemur melalui sinar matahari. Nah, silakan. Kalau serat alam yang kalian pilih
itu bisa diolah secara bagaimana dengan metode yang sederhana. Lalu bagian F, produk tekstil yang dapat dihasilkan dari serat alam tersebut. Itu apa? Apakah bisa dijadikan kain, apakah bisa dijadikan baju, dan lain sebagainya, silakan dituliskan. Lalu bagian G-nya, simpulan. Nah, setelah itu kalian di poin 4-nya, penelitian dilakukan 1 minggu setelah tayang video ini. Kalian silakan kerjakan, nanti seminggu kemudian dikumpulkan, ya. Lalu poin 5-nya, tempelkan semua temuan yang bahan aslinya. Nah, setelah kalian buat portofolio tadi, poin A sampai poin G ini, kalian ambil contoh seratnya, mau yang sudah kering, ya, nanti ditempelkan di portofolio tersebut dengan bahan aslinya, ya, ditempelkan dalam portofolio ini. Lalu bagian 6, nanti setelah itu kalian presentasikan hasil pengamatan kalian, ya. Karena kita tidak ada pertemuan di kelas itu, maka presentasinya kalian buat video sendiri di rumah, ya. Nanti di-uploadkan ke link yang sudah Bapak sediakan nanti. Nah, ini ada Bapak contohnya seperti ini. Nah, ini tugasnya kalian buat portofolio di HPS seperti ini. Nanti dicatat poin 1, poin 2, poin 3, bagian A sampai bagian G di sini. Nah, lalu di yang bagian poin 5, nah, kalian bisa tempelkan di sini seperti ini. Ini misalkan hasil seratnya, atau ada bagian yang lain, terus di bawahnya ini hasilnya, misalkan hasil dari pengolahan serat itu seperti apa. Nah, ini contohnya. Dan bagian depannya itu adalah hasil dari pengamatan kalian, portofolionya. Nah, di sini dituliskan dari poin 1 sampai poin 5 di sini. Nah, itu tugasnya. Silakan kalian nanti buat video semenarik mungkin, kalian bisa edit, tidak usah panjang-panjang, maksimal 10 menit lah ya, cukup 5 sampai 10 menit ya. Itu silakan dibuat, nanti dikirimkan ke link yang sudah Bapak sediakan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Apabila ada salah kata atau kekurangannya, Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa kembali atau bertemu di sekolah lebih cepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.